Untuk menginduksi sel-sel dorman tersebut atau stem cell yang lagi berhibernating, maka dibutuhkan suatu energi yang dapat melakukan induksi terhadap stem cell. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah dan jurnal-jurnal, bahwa untuk mengaktifkan sel punca ini atau stem cell dapat dilakukan dengan cara in vitro, seperti contohnya mengambil sel sperma untuk membuahi sel ovum yang disebut dengan bayi tabung. Juga dengan sistem mengambil sel dari tali pusar atau plasenta yang digunakan untuk mengobati suatu penyakit turunan atau degeneratif. Kini, bahkan para ilmuwan telah menemukan cara lain mengaktifkan sel dorman tersebut melalui induksi gelombang elektromagnetik, maka dipilihlah frekuensi gelombang terahertz. Bagaimana dengan frekuensi terahertz itu sendiri? Frekuensi terahertz berada pada elektromagnetic spektrum, di mana gelombang-gelombang elektromagnetik itu terdiri dari radio, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, dan gamma. Sedangkan posisi daripada gelombang terahertz itu berada antara microwave dan infrared. Untuk lebih jelasnya, posisi gelombang terahertz berada antara panjang gelombang 300 mikrometer hingga 30 mikrometer dan frekuensi antara 1 terahertz hingga 10 terahertz atau disebut juga sub-millimeter wave. Kenapa terahertz dipilih untuk menginduksi stem cell manusia? Karena gelombang terahertz adalah gelombang yang tidak mengandung ion radiasi, sehingga tidak merusak sel tubuh manusia. Terahertz juga satu-satunya frekuensi yang dapat berkomunikasi atau beresonansi dengan tubuh manusia. Dr. Cochran adalah ilmuwan terahertz spesialis dan dokter yang bekerja selama 3 tahun. Mengatakan bahwa gelombang terahertz dapat menginduksi dan mengaktifkan stem cell dorman. Setelah diaktifkan, maka stem cell tersebut dapat memperbaiki sel yang bermasalah. Tubuh manusia itu sendiri ternyata mempunyai frekuensi yang disebut dengan human frequency, di mana ada beberapa pendapat ahli yang telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun untuk menyelidiki tentang human frequency. Ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap frekuensi dan gelombang ini adalah salah satunya adalah Alan Day McKissick. Dia menyatakan selama ini paradigma atau sains barat selalu mengatakan bahwa makhluk kimia dan mekanis adalah manusia. Tetapi paradigma baru yang muncul menunjukkan bahwa kita pada dasarnya manusia elektromagnetik dan vibrasi. Robert E. Baker dalam bukunya berjudul The Body Electric, dia menyatakan dan melakukan penelitian tentang diri bioelektrik kita. Robert E. Baker merupakan pelopor dalam bidang regenerasi dan hubungannya dengan arus listrik elektromagnetik pada makhluk hidup. Dan dia menyatakan bahwa elektromagnetik penting untuk kehidupan manusia, di mana sumsum tulang belakang dapat diregenerasi setelah rusak. Dr. Bruce Taino, salah satu daripada pelopor mengenai masalah human frequency, pada tahun 1992, Dr. Bruce Tainio dari Tainio Teknologi, suatu divisi independen dari Eastern State University di Chennai, Washington DC, USA, membangun monitor frekuensi pertama di dunia. Tainio menemukan bahwa rata-rata frekuensi sehat tubuh manusia pada siang hari adalah 62 hingga 78 MHz, di mana jika frekuensi turun, maka imun manusia juga akan turun. Bruce Tainio menyatakan ada beberapa klasifikasi terhadap human frequency, karena disebut juga bahwa tubuh sehat atau frekuensi sehat tubuh manusia adalah sekitar 62 hingga 78 MHz. Bila kurang daripada itu, turun menjadi 58 MHz, maka disebut imun tubuh yang berkurang. 55 MHz gejala flu dan pilek, 52 MHz Candida atau Epstein-Barr atau penyakit kulit lainnya, contohnya herpes dan lain-lain. Dan
apabila 42 MHz, frekuensi tubuh manusia itu terkena kanker. Demikian pun juga apabila turun daripada itu hingga meninggal.